شهر مبارك شهر عظيم. Karena saya pernah berbuat dosa sehingga saya dikeluarkan dari surga. Ya Nabi Allah, akan diapakan kami ini? Tolonglah kami. Karena gendong, saya nggak bisa memberikan syafaat buat kalian semuanya. Wallahu fihi abwabun niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan, Al-Maqalah Al-Ashrun, nasihat yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr mubarak, syahrun 'azim. افترض الله عز وجل علينا بالصيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. As-shaimin was-shaimat, yang berpuasa laki-laki juga berpuasa juga bagi kalangan kaum hawa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan diawali kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi ini kita bersama-sama Allah kumpulkan di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan. Allah kumpulkan kita di bulan Ramadan, sebuah anugerah besar Allah berikan buat kita semuanya. Di tengah-tengah semangatnya berpuasa, mudah-mudahan puasa kita dengan iringan kumpulnya kita di majelis ini menambah beratnya amalia yang soleh, amalia yang baik untuk kita semuanya kelak di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan puasa kita puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang berikan syafaat, Nabi terakhir. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ketika orang dibangkitkan dari dalam kubur yaumul qiyamah, mau dihisab, kumpulkan di padang mahsyar, orang bergerombol, ini hadisnya panjang sekali. Orang-orang bergerombol mencari perlindungan, dan dinyatakan di sana bahwa ketika bergerombol di dalam kondisi seperti orang yang baru dilahirkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Bahkan dalam surah Al-Zalzalah ada, ini ada apa ini? Semua gelisah. Akhirnya gerombolan datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Nabi Allah Adam, ini mau diapakan kami? Tolonglah kami. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa ngasih pertolongan karena
mencari Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh kemudian ketemu, ya Nabi Allah Nuh, akan diapakan kami ini? Tolonglah kami. Kata Nabi Nuh, saya nggak bisa memberikan syafaat buat kalian semuanya, karena saya pernah berdoa, doanya akan membinasakan manusia di muka bumi ini. Datang ke Nabi Ibrahim, coba datang ke Nabi Allah Ibrahim. Kita datang ke Nabi Allah Ibrahim, kata Ibrahim, saya nggak bisa. Coba datang ke Nabi Musa, datang berduyun-duyun rame-rame ketemu Nabi Musa. Karena Nabi Musa, manusia, saya nggak bisa ngasih pertolongan, saya nggak bisa ngasih syafaat, karena saya pernah membunuh orang. Coba datang ke Isa, Nabi Allah Isa. Kayaknya gerombolan datang lagi dalam kondisi yang lelah, capeknya, perlindungan panas terik yang luar biasa. Datang Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya pun nggak bisa. Sekian banyak orang-orang yang berkumpul meminta pertolongan dan syafaatnya nggak bisa. Karena saya pernah dikultuskan orang, dituhankan orang. Datang Nabi Allah Muhammad SAW. Saya pun datang menemui Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Allah, tenang, tenang. Nanti akan saya berikan syafaat buat kalian semuanya. Subhanallah, sangat gembira dan bangganya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebagai umat yang terpilih, umatnya Rasulullah kita semuanya, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah ingat, dan mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu penting dan bersyukur yang kita kesempatan pagi ini, di mana Allah kumpulkan kita di masjid dalam kondisi berpuasa, dalam hati yang bersih, dan coba untuk membersihkan terus hati kita, dijauhkan dari sifat ujub, dijauhkan dari sifat takabur, dijauhkan dari hasad, sifat kezaliman, apalagi kesyirikan yang kita bersama-sama hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut al-maqalah al-ashrun, nasihat yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu, Ali sahabat Rasulullah SAW sekaligus ponakan Rasulullah SAW, putranya Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. An Aliin radhiyallahu wa karramallahu wajhah, man lam yakun indahu sunnatullah ay adatuhu wa sunnatu rasulihi wa sunnatu Rasulullah ay sya'ni kehendak kebiasaan Rasulullah SAW, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah-sunnahnya para wali-wali Allah. Falaysa fi yadi syai'un ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi, tidak dianggap sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu dalam bahasa kita hukum alam, hukum alam, sunnatullah. Kemudian tidak dianggap sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah, Aisyah nih, kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnatu qawlihi, dan sunnahnya kebiasaan para wali-walinya. Maka baginya tidak ada apa-apa yang dalam dirinya. Ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi. Kila dikatakan li aliin, kepada Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu, ma sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu adalah kitmanus sirri, antaranya kitmanus sirri adalah menyembunyikan rahasia
dipertegas double khusus lagi. Kitmanus sirri adalah menyembunyikan rahasia. Sudah semestinya umat muslim, sudah semestinya orang yang beragama Islam, salah satu di antara sunnatullah adalah kitmanus sirri, yakni menyembunyikan rahasia. Sunnatullah yang biasa dalam kehidupan kita, kalau lapar ya makan, habis makan ya ngantuk ya Pak, habis sahur tadi ya, kalau habis makan ngantuk, sunnatullah bukan? Sunnatullah. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau pengen sehat ya olahraga, ini sunnatullah. Kalau pengen punya keturunan ya nikah, ini sunnatullah. Sunnatullah kebiasaan yang Allah sudah jadikan sebuah hal yang semestinya dilakukan. Hanya saja kesempatan kali ini, kalau habis makan tidur, habis sahur tidur berarti. Sholat subuh harusnya. Habis makan kenyang, habis sholat subuh tidur. Enak ya Pak. Tapi kan ada larangan ya. Larangan tidur nunggu sampai terbit fajar. Jadi kalau sekarang tidur, ini ada hadis tersendiri Pak. Kalau habis makan, kemudian subuh, kemudian tidur, rezekinya jauh. Bahkan dalam hadisnya itu, wakafahu akhiru, orang yang subuhan kemudian tidak tidur sampai nunggu akhirnya siang, kemudian sholat duha atau sholat syuruk ya, Allah menyatakan Allah akan cukupkan ia, akfahullah ke akhiru, Allah akan cukupkan ia sampai akhirnya. Jadi kalau seandainya enggak subuhan atau habis subuh tidur, ini akan Allah berikan kesempitan dalam hidupnya. Alhamdulillah, disengaja dipaksa-paksa walaupun ngantuk-ngantuk, pura-pura nggak ngantuk apa. Kali ini ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah. Wa huwa ma akhfahu an-nas an haitsu inda syakhsin, bahwa ternyata salah satu di antara sunnah Rasul, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang harus dilakukan oleh makhluk mengikuti sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyembunyikan rahasia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembunyikan rahasia ini disampaikan di sini bahwa menyembunyikan rahasia adalah wajib. Fakitmanus sirri wajib. Menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Bapak punya istri, istrinya punya kekurangan, wajib ditutupi. Siapa ya Pak? Siapa yang suka cerita istrinya sehingga ada ya? Yang dimaksud rahasia di sini kekurangan, aib istrinya, kekurangan istrinya wajib ditutup, wajib disembunyikan Pak. Fakitmanus sirri. Bu, ada ibu di belakang ya? Hadir. Ibu punya suami, suaminya punya kekurangan, jangan diceritakan ke yang lain ya. Menyembunyikan kekurangan wajib. Wah, suami saya lemah. Apanya lemah? Ekonominya lemah dan sebagainya. Pak, suami saya orangnya, enggak usah diceritakan keburukan suaminya.
Begitu pun suami, nggak usah cerita ke yang lain Pak. Istri saya cerewetnya minta ampun. Bawel. Mending kalau cakep, ya kenapa dulu nggak? Kenapa dulu dipilih kan? Nyesel itu. Nyeselnya telat. Nyeselnya telat. Nggak usah ceritain kekurangan istri, nggak usah. Dulu istri saya cakep, ya dulu Pak, istri saya cakep. Kata istrinya, saya kan begini karena kamu juga. Repot terus saya. Jadi buat kita nih Pak, tambahan maksimalkan pengetatan dalam kehidupan. Ingat, menyembunyikan rahasia hukumnya wajib. Siap ya Pak? Menyembunyikan rahasia, kekurangan, aib ini wajib. Apakah untuk keluarga saja? Tidak. Termasuk saudara kita, termasuk teman-teman kita. Kalau ada aib sudahlah, nggak usah ceritakan lagi. Kadang-kadang ada orang bangga, bahkan dia membanggakan diri. Wah dulu kalau nggak ada saya preman Ciputat dulu. Dulu saya minum khamr bisa berbotol-botol kuat. Orang kok kejelekan, keburukan diceritakan. Apalagi bapak nih, sama istri bapak cerita. Istrinya cerita, bapakmu dulu mabok. Ini nggak boleh Pak, nggak boleh. Di depan anak nggak boleh Pak. Bapaknya dulu nih, ya, playboy katakanlah. Ini nggak perlu. Kan termasuk aib masalahnya. Begitu pun bapak menceritakan keburukan istri yang dulu-dulu jangan diceritakan ke anak, karena khawatir nanti anak pun bercermin dengan kedua orang tuanya. Alah bapak saya dulu nggak sekolah, katanya nggak penting. Bapak saya dulu katanya malas sekolahnya. Bayangkan Pak, kalau anak kemudian anak tahu bapaknya malas, saya juga malas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembunyikan kekurangan, menyembunyikan rahasia aib. Ini nggak boleh, apalagi depan anak kita. Apalagi depan orang-orang banyak yang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kitman sirri wajib. Wakil disampaikan juga ma sunnatul rasul. Apa sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Qala, ini kata Ali, al-mudaratu bainan nas. Ada yang memaknai mudarah itu adalah adaptasi. Ada yang mengatakan mudarah itu adalah orang yang memunculkan dalam dirinya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Saya berkali-kali sampaikan bahwa memunculkan rasa kasih sayang kepada manusia ini harus dimunculkan dalam diri kita. Sekalipun berbeda kebiasaan, tapi kitanya senantiasa berkasih sayang. Bukankah Allah ciptakan kita berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda kebiasaan bahkan. Ada orang biasa dengan lemah lembutnya, kalau ngomong ngeselin ya, pelan banget ngomongnya, pelan banget bicaranya. Ada orang yang bicara sedang, ada orang bicara keras. Kerasnya itu adalah bagi mereka biasa, bagi yang nggak biasa kayak orang berantem. Ini karena kebiasaan, tapi kita nih tetap memunculkan rahasia kasih sayang kepada mereka. Karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, yang perlu dimunculkan dalam diri kita. Nggak usah dimarahin, nggak usah dimarahin. Sengaja Allah karena menciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau sudah kenal ya sudah. Apa kemudian akhirnya kalau sudah kenal menjauh? Tidak. Dengan mengenal ta'aruf kemudian tafahum, bistafahum tazamun ta'awun tasamuh. Habis ta'aruf kenal,
kemudian tafahum, saling mengerti. Habis saling mengerti, ada tadammun, saling menanggung. Habis tadammun, ta'awun, saling tolong menolong. Habis ta'awun, ada tasamuh, memunculkan toleransi yang tinggi. Ini Islam mengajarkan kita seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk berbekal kita dengan akhlakul karimah. Orang yang beribadah, orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, memunculkan perilaku ibadah tidak hanya pada Allah, ibadah juga dengan sosial, ibadah sosial. Orang kalau ibadahnya pada Allah baik, akhlaknya jadi baik, harusnya apa? Harusnya orang kalau ibadahnya baik, perilakunya jadi baik. Ada orang yang ibadahnya baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, akhlaknya nggak baik. Yang disalahkan yang mana? Jangan-jangan sholatnya belum baik, jangan-jangan puasanya belum baik. Aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran. Jadikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, akhlaknya nggak bagus. Berarti gimana dong ayat ini? Jangan-jangan sholatnya belum baik, kita semua belum baik, jangan-jangan. Kalau mencerminkan akhlak yang tidak baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan yang menjadikan sunnah Rasul, kebiasaan Rasulullah SAW dalam kehidupan kesehariannya adalah mudarah bainan nas. Kemudian di sini ada kamal ba'dhum, para ulama, wa darihim ma dumta fi darihim, wa darihim ma dumta fi darihim, wa ardihim ma dumta fi ardihim. Darihim, berbuat baiklah kamu sekalian, kasih sayanglah kamu sekalian. Ma dumta fi darihim, selama kamu sekalian ada di rumah-rumah mereka. Jadi kita nih orang yang datang ke komplek Geria Pamulang 2 ya Pak. Ada orang masuk komplek Geria Pamulang 2, harus menyesuaikan dengan kebiasaan di rumah. Bapak datang ke Semarang, yang menyesuaikan orang Semarang apa bapaknya? Tentu kitanya yang menyesuaikan dengan orang Semarang. Bapak datang ke Medan, apakah orang Medan yang misalnya kita yang menyesuaikan Medan, dan seterusnya. Jadi kita hendaklah menyesuaikan diri, tetap kasih sayang kepada orang-orang di mana tempat kita tinggal. Saya bertamu Ustaz Didin, katakanlah namanya, saya bertamu ke beliau, maka saya harus menyesuaikan kebiasaan yang dilakukan oleh saya dan keluarganya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan membawa karakter kebiasaan di mana kita punya kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan yang di rumah. Kebiasaan di rumah kita kadang-kadang kalau makan mungkin kakinya diangkat, ya jangan sampai dibawa ke rumah orang lain kan gitu. Kebiasaan saya nggak bisa. Saya kebiasaan di rumah kalau minum langsung blok segelas. Bertamu pun begitu, ya nggak bisa. Kita yang menyesuaikan dengan kebiasaan orang lain. Hadirin dirahmati Allah SWT, ardhihim ma dumta fi ardhihim, dan ridhoi di mana kita selama kita berada di tanah mereka, di bumi mereka. Kondisi kita kalau berharap untuk mendapatkan al-mudarah bainan nas,
adalah kitanya menyesuaikan dulu dengan setempat. Kalau dakwah, katakan orang dakwah, kebiasaan di masyarakat kita ini macam-macam beragam, macam-macam kebiasaan, bahkan ada bid'ah segala macam-macam lah, bahkan ada yang khurafat macam-macam lah, bahkan ada yang mungkin kemusyrikan terjadi. Kita datang langsung memvonis, itu haram, itu dosa. Apakah kemudian mereka menerima? Kan tidak. Laksanakan penyesuaian dulu, adaptasi dulu, namanya mudah bergaul dengan mereka, bersapa dengan mereka, kemudian pelan-pelan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan pun dihilangkan. Ini yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu khamr, arak itu diharamkan, apakah langsung kait Al-Qur'an mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan? Tidak. Bahkan di awalnya dinyatakan la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk kan. Tahapan-tahapan dakwah ini perlu tahapan-tahapan yang menyesuaikan juga dengan lingkungan setempatnya. Inilah disebut dengan sunnah Rasul al-Mularrah bin Nas. Wakilah disampaikan juga oleh Ali bin Abi Thalib, ma sunnatul awliya. Apa itu sunnahnya para wali? Apa itu sunnahnya para orang yang memegang pimpinan? Orang-orang yang menjadikan wali, orang yang pemimpinan, qala ihtimalul adab anin nas. Adalah orang-orang yang siap-siap menanggung rasa sakit hatinya di sekalian manusia. Dan orang kalau sudah dianggap pemimpin, dianggap wali, dianggap orang dituakan, maka harus siap-siap juga dalam dirinya menanggung rasa sakit apa yang disampaikan oleh orang lain. Ada PRT sini, Pak? RT. Siap-siap kalau jadi RT, jadi RW, siap-siap disakiti ya Pak. Saya bukan berarti Bapak benar-benar sakit ya, bukan. Siap-siap disakiti, siap-siap dicurigai, siap-siap dicemoohkan. Siap-siap Pak kita. Ihtimalu al-azab. Ihtimal itu siap-siap dia menanggung rasa sakit. Kalau nggak mau menanggung rasa sakit ya udah nggak usah jadi pemimpin kan gitu. Ini termasuk sunnatul awliya, kebiasaan para pemimpin harus siap menanggung rasa sakit. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu min qablina, dan ada sebelum kami semua minal umami dari sekian banyak umat, yatawasawna, ini yatasawna, yatasa bahasanya sini ya, yatawasawna, saling memberi nasihat. Orang-orang para pejabat dulu, orang-orang para aulia dulu, ini selalu memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang kalau sudah menduduki aulia, para pemimpin-pemimpin, itu harus saling mengingatkan, harus saling juga diingatkan. Jangan kita merasa paling baik, kadang-kadang malah merasa kita yang perlu nasihatin orang, bukan dinasihati. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita dinasihati anak kecil, siap terima ya Pak? Kalau nasihatnya benar. Kalau nasihat
nasihatin seumuran kita juga harus terima. Apalagi yang nasihatin orang-orang yang lebih tua dari kita, lebih alim dari kita, siap nasihatin. Jangan jadi orang yang seakan-akan pengen menasihati. Ada penyakit orang yang kadang maunya nasihati. Apa yang nasihat oleh mereka? Para pemimpin-pemimpin terdahulu bisalah si khisalin dengan 3 perkara. Wa yatakatibuna biha. Mereka saling menulis khatib. Saling menulis ayyursilu ba'dhumul kitab. Mereka saling mengutus menulis di antara mereka dengan sebuah tulisan bitilka salas dengan 3 hal ila ba'dhin kepada yang lain. Faman badalahu min ismul kana man amila, apa isi suratnya? Man amila li akhiratihi kafallahu amra dinihi wa dunyahu. Beramalah untuk akhirat. Beramalah untuk akhirat. Orang yang beramal untuk akhirat, kafahullahu amra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan perkara dia dinahu wa dunia, agamanya dan dunianya. Ini pelajaran buat kita semua, Pak Swain, bahwa dalam keseharian kita semuanya iringi niat ibadah kita, niat usaha kita, niat kerja kita ini untuk akhirat. Niscaya Allah akan cukupkan kita perihal dunianya, perihal agamanya, perihal dunianya. Pelajaran buat kita semuanya, apapun yang dikerjakan niat karena akhirat, karena Allah akan cukupkan kita. Puasa kita kerjakan untuk akhirat, salat kita kerjakan untuk akhirat. Orang yang niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunianya akan dicukupi. Percaya, Pak? Halo. Orang yang nyari akhirat, dunia diperoleh. Orang yang ingin cari dunia, belum tentu akhirat diperoleh. Saya yakini di sini bahwa orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk akhirat ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan cukupkan kehidupan dunianya. Orang kita kadang-kadang kurang percaya sama Allah. Bukankah Allah sudah menjamin rezeki buat kita semuanya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqah. Ada binatang melata di dunia ini kecuali Allah berikan rezekinya. Permasalahannya tentang rezeki ini, Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu ngasih rezeki, melapangkan rezekinya buat kita. Wa yaqdir, ada yang mana wa yaqdir itu sudah ukuran. Ada yang mengatakan wa yaqdir yang melapangkan, yang menyempitkan. Artinya bahwa Allah sudah tentukan untuk kita semuanya rezekinya masing-masing. Permasalahannya kalau kita berharap kepada Allah, mungkin tidak Allah tambahkan dengan takdirnya rezekinya jadi nambah. Mungkinkah rezeki yang Allah berikan justru malah sedikit, tambah sedikit? Ini permasalahan. Takdir ini mubrom atau mu'allaq? Ini yang perlu kadang kita semuanya menjadi pemahaman. Udah takdirnya begini mah terima apa adanya saja deh. Memang saya orang susah, Pak.
Bapak ibu saya juga dulunya orang-orang yang urat susah katanya. Gimana mau kaya? Katanya kaya itu turunan katanya. Apakah begitu? Dan Allah sudah tetapkan masing-masing rezekinya. Ini ulama yang mengatakan bahwa kaya miskin ini berdasarkan usaha. Yang dicari itu bukan kaya miskinnya, tapi yang dicari adalah nasibnya, bukan takdirnya. Allah tentukan kita jadi orang miskin, umpamanya Allah tentukan kita jadi orang miskin, tapi karena ikhtiar, karena usaha, karena berdoa, ikhtiar, doa adalah merubah nasib. Ikhtiar, doa merubah rezeki tidak? Halo. Sekali lagi, ini pertanyaan yang agak menggeliat di kita. Kalau seandainya Allah takdirkan kita miskin, lalu kita ikhtiar, kita usaha, ikhtiarnya kita, usahanya kita, ini sebetulnya merubah nasib, bukan merubah takdir, bukan. Allah jadikan dia kaya, kadang-kadang dia kaya, kemudian dia malas bekerja, malas doa, tetap dia kaya. Apakah akan bisa merubah ketentuan Allah berikan? Yang bisa Allah tentukan adalah merubah nasib kita. Nasib itulah yang akhirnya takdir Allah, ketentuan Allah yang merubah mutlak Allah. Paham maksud saya? Yang merubah bukan kitanya tentang rezeki itu. Yang merubah adalah Allah merubah rezekinya buat kita, menambahkan rezekinya buat kita. Ada dulu teman orang tua dulu di pasar Citerep ada dua warung toko. Setiap hari dia nabung, dua-duanya sepakat. Kalau lagi banyak 50.000, kalau enggak minimal 20.000, dua-duanya taruh. Niat mereka adalah mudah-mudahan sekian tahun bisa beli rumah, sekian tahun bisa umroh sebagainya. Kemudian uang itu ditaruh setiap hari. Sepakat, yang 20, yang 50 terus sampai bertahun-tahun. Pas saatnya sudah sekian lama, dibukalah. Ternyata toko yang satu uangnya hilang, Pak. Kehendak siapa hilang? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang menggerakkan? Dua-duanya dikunci, Pak. Dan dua-duanya kondisi yang sama. Itulah ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan rezeki yang Allah berikan. Jadi ikhtiar, usaha tetap hukumnya wajib. Yang berubah adalah nasibnya, rezekinya Allah sudah tentukan masing-masing. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang niatnya akhirat, maka yakinkan sajalah orang yang niat akhirat, aqfallahu akhirahu, maka Allah akan cukupkan kehidupan akhiratnya. Jangan dikira kita akan kumpul di sini kemudian Allah nggak hitung-hitung, Pak. Allah hitung-hitung ini. Bapak duduk di sini itu mau ngantuk, mau tidur terserah. Ada hitungnya, insya Allah ada hitungannya, Pak. Bener. Mau dengerin mau enggak ada hitungannya. Kadang kita nih sama Allah masih hitung-hitungan ya. Wah, tidur di rumah, malas di masjid. Kata siapa? Di sini besar sekali, luar biasa. Allah berikan anugerah, Allah berikan kesempatan kita dihadiri kesempatan kali ini. Anugerah terbesar Allah berikan. Duduknya saja sudah luar biasa ya. Kumpulnya aja luar biasa. Dan anggap saja ini lagi ngelebur dosa kita ya, Pak.
Anggap saja sedang kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya kan gitu. Anggap saja kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan orang yang belajar ilmu walau saat, walau hanya sebentar saja, maka dia tercatat Allah sebagai orang yang ibadah sebanyak 1000 rakaat salat sunnah. Pertanyaannya, pernah enggak salat sunnah 1000 rakaat? Terawih berapa rakaat sini Pak? Halo? Terawih berapa rakaat sini? 11. 11 itu masih milih-milih ya Pak? Ganti imamnya. Kalau mau 11 ini imam itu lama dia Pak. Imam cepat paling disukai Pak. Enakan baca surah Al-Fatihah sampai An-Nas cepat. Ini sama Allah aja hitung-hitungan. Allah kan nggak hitung-hitungan sama kita, tidak. Pernah kamu bayangkan rezeki yang Allah berikan pada kita? Rezeki yang Allah berikan pada kita ketika kita semuanya rumah tangga di awal, atau mungkin belum rumah tangga. Ketika Allah berikan istri, Allah kasih rezekinya. Tapi kadang berpikir rasanya kurang nih kalau saya punya anak, kurang rasanya kalau punya rumah, kurang kalau punya mobil. Tapi nyatanya jalan terus hidupnya Pak. Makan terus ya. Dulu yang gaji 5 juta, buat sebulan kayaknya kurang nih. Belum buat rumah, belum buat cicilan, apa tahu, belum buat pulsa, belum buat bensin. Rasanya nggak cukup ini gaji 5 juta. Dulu nyatanya sampai sekarang alhamdulillah semuanya saya kelihatan badannya gede-gede ini. Bener, seger-seger, nggak ada yang loyo, kelaparan nggak ada. Karena ada AC. Sekarang gaji naik lagi 7 juta. Cukup ya Pak? Hitung-hitung matematika nggak masuk akal kita hidup. Ada istri, ada anak, anak 3, 4 katakanlah. Semuanya sekolah, ada yang kuliah mungkin. Tapi cukup. Hitungan matematika rumah tangga berbeda dengan hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, ibadah sama Allah saja. Niat orang yang ibadah karena Allah Subhanahu wa taala di akhirat, niscaya Allah akan cukupkan dia sampai akhirnya. Asalkan yakin. Orang kita ini berdoa saja sama Allah nggak yakin. Ya Allah. Ini kemudian dia mengatakan saya doa udah berpuluh-puluh tahun doa, tapi dikabul-kabulkan ya? Enggak dikabul-kabulkan. Dari dulu saya pengen kaya tapi kok begini juga ya. Ini dibuatkan oleh diri kita yang merasa bahwa diri kita miskin. Gitu. Sengaja Allah menunda apa yang Dia permohonkan kepada aku. Itu pun demi kebaikan hambanya tentunya. Dalam kitab Arba'in Nawawi dikatakan ya, ana hadis ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Saya itu kata Allah mengikuti prasangka hambaku. Saya ini mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau berdoa sama Allah, hambanya masih ragu akan doanya, ya sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculkan sekarang, yakinkan sekarang, setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul. Siap ya Pak? Yakin Pak? Di Al-Baqarah ya, di idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ini suara yang minta ibu-ibu ya Pak. Ketika hamba bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Diperintahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kabulkan doanya. Apalagi hadis qudsi ya, Rasulullah mengatakan
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Ini hadisnya. Fi kulli lailatin hina yaqul sulusul lailil akhir. Ada hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini artinya jangan digambarkan Allah turun makhluk, bukan. Allah sangat memperhatikan hambanya di setiap malam. Allah memperhatikan hambanya di setiap malam. Bahasnya sama dunia, langit dunia, saking dekatnya Allah dengan hambanya. Hina yabqa thuluthul lail akhir, sampai Rasulullah menunggu sampai sepertiga akhir malam. Pak, Allah memperhatikan dengan seksama hambanya dari mulai awal malam sampai sepertiga akhir malam. Memperhatikan dengan sangat luar biasa dari awal malam sampai sepertiga akhir malam, waktu sahur berarti. Kata Allah, "May yad'uni fa'ajib lahu." Barang seorang yang meminta doa padaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni, orang yang meminta kepadaku, fa'atih, ini saya akan aku berikan apa yang dia mintanya. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, orang yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Ini menandakan dekatnya Allah dengan hamba-hambanya, menandakan bahwa Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya, di mana kita harus meyakinkan betul ketika kita berdoa sama Allah, Allah mendengar, Allah melihat. Wallahu alimun ma fis sudur, bahkan Allah Maha tahu apa-apa yang ada dalam hati. Allah basirun bil ibad, di Al-Quran kan banyak. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ya, orang yang enggak yakin dengan doanya pada Allah Subhanahu wa taala termasuk mengkhianati Al-Quran. Kita berdoa, yakinkan doa kita Allah mendengar. Yakinkan doa yang kita panjatkan Allah akan kabulkan. Yakin Allah. Di awal pengajian kita pernah mengatakan, gak mungkinlah orang berikhtiar berusaha kemudian Allah melantarkan, gak mungkin. Gak mungkin menelantarkan, gak mungkin. Karena Allah gak mungkin zalim. Jadi kita pernah belajar dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah kemudian menyatakan, fima yarwihi, apa yang diceritakan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman. Saya mengharamkan atas diriku, kata Allah, haram bagi diriku untuk berbuat zalim. Zalim itu artinya orang yang enggak mungkin Allah berbuat semuanya Allah tanpa memperhatikan kepentingan hambanya. Orang yang ikhtiar Allah kasihkan pasti akan hitungannya. Orang yang berdoa pasti Allah akan berikan yang terbaik buat dirinya. Orang yang hadir di majlis ini pun pasti Allah punya hitungannya. Oh, dia melek terus, pahalanya gede. Oh, dia ngaji tapi merem, dapat sih dapat, Pak. Dapat. Nilainya berbeda mungkin. Dia malah tidur pulas. Dapat enggak, Pak? Dapat, pasangan aja. Ngaji yang penting ngaji ikut teman doang. Dapat enggak? Dapat. Walaupun ngaji ikut-ikutan enggak apa-apa, dapat alhamdulillah. Tetap semuanya ada hitungan. Allahu basirun bil ibad. Allah tahu tentang hambanya dan pasti ada hitungannya di sisi Allah. Enggak usah khawatir ngajinya rugi, malas saya. Enggak ada ruginya ngaji. Kita ada hitungannya, itu matematika keuntungan dunia sih kadang-kadang. Ya, mau enak enggak ngaji, duduk aja deh. Paling tidak dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala Allah tambahkan buat kita semuanya. Baik, gitu lagi. Pertama, nasihati. Apa nasihat yang pertama adalah nasihat untuk
bersama-sama dengan kan akhirat kan lillahi ta'ala. Kemudian waman ahsana sariratahu, barang siapa orang yang memperbaiki hatinya, ahsanallahu ala niyatihi, ahsanallahu alaihi alaihi, barang siapa orang yang lagi memperbaiki hatinya, niscaya Allah pun akan memperbaiki alaniyah yang terlihat. Makanya Pak, untuk kita nih bersihkan hati, orang hatinya bersih, mukanya enak dilihat Pak, zahirnya kelihatan, alaniyah yang kelihatan. Sekali lagi, orang kalau bersih hatinya enak, sedap dilihat lahirnya. Pak, kalau hatinya bersih, senyumnya enak ya, Bu? Bu? Oh, ada. Bapak, kalau hatinya bersih nih, senyumnya juga enak. Kalau hatinya bersih, pancarannya juga enak. Semua dasar karena hati. Ada orang ganteng, dilihatnya enak, ada. Ada orang yang biasa-biasa saja tampangnya, tapi enak dilihatnya, kan hatinya bersih. Kata Allah, wa man ahsanu sariratahu ahsanallahu alaniyah. Barang siapa orang yang memperbaiki terus hatinya, lahirnya pun Allah akan lihat dengan penuh kebaikan. Ya, saya kelihatan nih, lihat muka-muka bapak nih, mana yang segar, mana yang senang. Makanya banyak pernah bilang sebetulnya ahli surga ada kelihatan Pak. Benar. Orang yang rajin ibadahnya, mudah enteng ke masjidnya, ahli surga. Orang yang murah senyum, ahli surga. Jadi kalau hidupnya cembetut terus, ini tanda-tanda nih Pak. Kata Nabi, akhir hayat itu tergantung kebiasaannya. Kalau bapak pengen akhir hayat hidupnya kematiannya senyum, dari sekarang mulai tersenyum Pak. Bener. Senyum terus. Itu kelebihan. Jangan kelebihan. Ada kambing senyum. Biasakan dari sekarang tersenyum Pak. Saya tuh ngurusin jenazah berkali-kali Pak. Mohon maaf. Bukan saya sering ngurusin jenazah kematian. Ada yang kadang mulutnya monyong ya, mukanya serem, matanya kebuka, dirapat-rapatin pakai minyak kelapa, lidahnya, bibirnya disenyum-senyumin biar kelihatan enak. Bapak sekarang tanya kepada amil-amil yang ngurusin jenazah nih, rata-rata dibagusin mulutnya Pak. Ada yang akhirnya bisa bagus, ada yang akhirnya membalik lagi, matanya melotot lagi ada, bibirnya buka lagi ada, seremnya juga ada. Kita pengen nutupin aib mereka. Hadirin dirahmati Allah, kalau pengen gampang makanya buat kita biasakan sekarang tersenyum saja. Jangan melototin orang. Benar, jangan suka melototin orang. Nanti matinya melotot matanya. Kalau matinya melotot repot lagi deh. Saya pernah orang meninggal matanya nggak bisa ketutup Pak, pernah. Ini saya coba pakai minyak kelapa nggak bisa. Benar nggak bisa. Akhirnya saya nyari timun Pak. Nggak tahu apa nggak tahu. Pakai timun, ditutupin pakai timun. Kan gede-gede ya Pak. Saya bilang, Bu nggak bisa nih Bapak, susah melotot, kelamaan. Akhirnya orang ziarah buka, kaget. Semacam-macam loh ceritanya. Dia berusaha nggak sini. Hadirin dirahmati Allah SWT. Wa man aslah ma bainahu wa bainallah, aslah Allah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa orang yang ingin
dirinya dengan Allah baik, maka perbaiki pula hubungan kamu dengan manusia. Gitu ya. Kalau pengen kita baik dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan. Jadi usahakan mudah-mudahan yang hadir kali ini antar sesamanya baik. Apalagi di bulan Ramadan ya Pak, bulan Ramadan ini maafnya. Yuk ciptakan bulan Ramadan akhlak yang menunjukkan kepada kepedulian kita. Tidak hanya konsentrasi pada ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi munculkan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan untuk memperbaiki akhlak dengan sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang berkasih sayang pada orang yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit, para malaikat semuanya sayang pada kita semuanya. Cukup di kesempatan kali ini. Cukup. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Ya. Tadi kan kita bilang bahwa orang kan pasti menjawab doa kita saja. Ya. Pasti misalnya mengabulkan ya. Tapi kalau misalnya udah berdoa bertahun-tahun kita kemudian nggak dikabulkan, kemudian kita kalau ini sudah takdir Allah gitu, itu gimana? Doa dipanjatkan oleh Allah. Ya. Seakan-akan nggak dikabulkan oleh Allah. Itu udah ada takdir Allah kan Sudah takdir Allah. Saya dikatakan di awal Pak, namanya takdir itu mutlak Allah yang menggerakkan ya. Makanya takdir bisa dikatakan mu'allaq, bisa dikatakan mubrom. Mu'allaq itu tergantung pada ikhtiar usaha kita. Ada yang mubrom adalah takdir yang nggak bisa diganggu-gugat Pak. Yang kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala selama doa itu baik, doa itu baik, maka yakinkan bahwa doa itu akan memberikan dampak terbaik juga buat kita. Dampak terbaiknya bisa di dunia, bisa buat di akhirat. Jadi nggak ada istilah doa nggak diterima oleh Allah, nggak ada. Kalau Allah menangguhkan itu terbaik buat kita semua. Sekali lagi, kalau kita doa sama Allah, seakan-akan nggak dikabulkan sama Allah. Bukan berarti Allah nggak mengijabah doa kita, bukan. Allah mengijabah doa kita, hanya Allah ngasih waktu kapan akan diberikan. Bisa ditangguhkan pas sampai kematiannya, oh berarti dikasihkan di akhirat nanti. Karena doa pun termasuk ibadah. Doa pun termasuk ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Sesungguhnya ibadah adalah doa. Jangan mengatakan oh nggak dikabulkan, oh ini takdir, ya jangan. Berarti Allah nggak menghendaki doa yang kita panjatkan. Seakan-akan takdir Allah lebih otoriternya Allah. Allah nggak mungkin zalim. Ya, ada open morning ya Pak? Enggak? Alhamdulillah. Ya. Ya Pak. Silakan Pak. Kan ada ini ya Pak, ada kaidahnya bahwa kematian itu tergantung kepada kebiasaan. Kematian tergantung kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya senyum ya senyum. Bagaimana husnul khatimah? Karena tandanya Al-Ghazali pernah mengatakan tanda-tanda orang yang wafatnya baik itu ada di keningnya, apa namanya, keringat, ada di hidung, matanya, semuanya. Bahkan ada matanya rahasia, sifat rahasia. Orang yang meninggalnya baik itu orang yang matanya agak sedikit tutup. Rapat sih tidak Pak, itu agak merem ayamnya Pak. Itu tanda wafat yang bagus. Tapi ketika ada orang meninggal rapat matanya, woi, suul khotimahnya, jangan juga. Ini sih tanda-tanda baik ya. Atau matanya melotot, neraka ini jangan juga.
Kemudian bagaimana kita mengatakan bahwa dia husnul khatimah? Husnul khatimah itu adalah doa saja, doa saja. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Dia sholatnya benar, akhlaknya bagus, bersama saudara tetangga bagus, husnul khatimah. Hati-hati Pak, ketika dia meninggal nih Pak, suka ada yang imamnya isyhadu bi anna jenazah khair. Khair. Itu bahasa khair itu Bapak akan bertanggung jawab di akhirat Pak. Mau? Ya saksi Pak. Isyhadu, saksikan. Isyhadu bi anna jenazah khair. Saksikan bahwa jenazah ini baik. Semuanya kompak baik, padahal nggak kenal Pak. Nggak protes ya saya pribadi mohon maaf. Kalau kenal amat nggak bilang Pak. Tapi yang saya tahu dia baik, saya katakan khair. Kalau saya katakan dia baik, yang saya tahu dia baik, saya katakan khair. Tapi kalau nggak baik dibilang khair, saya resiko Pak. Benar, resiko. Benar nggak ada yang jawab, Ustaz ditanya. Yes, nggak tahu. Bodoh amat. Enggak, jenazahnya nggak nuntut Pak. Yang nuntut kan para malaikat Pak. Dan kita menjadi saksi masalahnya. Dan selama itu, apakah ada perintah sekarang Pak? Ada perintah sekarang. Apakah ada perintah untuk mengatakan seperti itu? Ada perintah bagi mereka yang tahu untuk menyaksikan bahwa jenazah ini baik. Bukan saksikan, bukan. Ini yang akhirnya orang mengatakan isyhadu, saksikan semuanya bahwa jenazah ini baik. Ciri di antara kebaikan almarhum yang disolatkan adalah di antaranya bikin yang sholatin banyak, minimal 3 saf. Ini ada hadisnya 3 saf. Cuma saya 3 safnya berapa orang masalahnya? Allah pas lihat belakang cuma 9 orang. Bagi 3. Ada hadis yang lebih sahih lagi. Orang yang ikut sholat jenazah sampai 100 orang, maka 100 orang itu yang memberikan syafaat bagi si almarhum. Semakin banyak yang menyolatkan, semakin besar kemungkinan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik nih kan. Kemudian ya, sekalian ya, kita ini kan biasa orang kan kalau meninggal di rumah sakit biasanya disolat. iya. Saya nggak tahu tuh dari orang mana. Tapi kan biasa di akhir kita saksikan jenazahnya baik gitu. Bilang baik, kita bilang ya. Saya juga nggak tahu tuh orang mana. Hampir tiap hari Ustaz ada yang meninggal di rumah sakit. Habis sholat zuhur disolat ya. Dan nyolat itu bisa 500 orang sih. Cuma baik apa enggak saya nggak tahu. Tapi kan selalu bilang apakah orang ini baik? Kita jawab baik. Nah, bisa kita jawab enggak. Diam aja Pak. Diam aja. Jangan jawab, diam aja Pak. Saya khawatir dia meninggal tiba-tiba karena rusak ya, minum khamr ya, panas ya, karena sabu-sabu macam-macam ya. Dia nggak pernah sholat. Saksikan, kalau dia pemabuk Pak. Saksikan bahwa dia orang yang baik. Sholat ada enggak gitu ya. Mabuk iya, judi iya, main perempuan iya, masih bilang baik sih. Jadi mendingan diam Pak saya. Nyari aman untuk dia. Ini buat Bapak sekalian sama nih. Namanya syahadu kan persaksian Pak. Saksikan bahwa jenazah ini baik. Tapi Ustaz, dia pada prinsipnya orang Islam itu baik. Nggak usah jalan dada, alasan aja. Pada prinsipnya baik. Prinsipnya. Iya, prinsip baik. Jadi kita menyaksikan pada prinsipnya orang yang disolatkan berarti kan Islam. Ya. Nah kalau Islam insya Allah masuk surga. Walaupun bisa kafir dulu, tapi bisa masuk surga juga. Iya. Kalau maksud saya kalau nggak kenal sih nggak usah lah Pak. Saksikan menyaksikan kan Pak.
Tidak hanya kita bersaksi Pak, tapi kita tahu orang itu masalahnya. Saksikan gitu. Dia mau nikah, tahu nggak dia? Tahu nggak kehidupannya, akhlaknya? Orang yang menyaksikan orang yang meninggal, tahu kehidupan mereka, tahu kehidupan dia. Tapi di sini memang suka ada ya Pak, di sini ada ya. Ada yang meninggal, sholat di masjid, isyhadu billahi khair. Walaupun nggak ada ya, adanya Pak, masih ada. Nggak ada ya. Di sini ada ya. Saya pernah mengumpulkan beberapa amil dari lama dulu penataran fardu kifayah. Saya pernah mengadakan satu kuburan lama itu para pengurus masjid kumpul. Yuk kita adakan praktek mengurus jenazah. Saya pernah mengumpulkan kata RT bahkan. Yuk kita ngadain caranya memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Karena amil-amil belum tentu juga berdasarkan ilmunya Pak. Dengan kerasnya dia, dengan kasarnya dia, ini perlu diajarkan. Karena sebetulnya sih memandikan jenazah itu adalah kewajiban keluarganya, kewajiban anak-anaknya. Kalau memang perlu ada nanti silakan buatkan di sini cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah. Ini penting Pak. Daripada nyuruh orang lain malah bayar. Ini saya tekankan ke jamaah pada orang itu. Saya tekan jamaah. Ketika mengurus jenazah, ini agak lama nggak Pak? Lewat ini. Ketika mengurus jenazah, jangan niatkan nyari duit. Jangan nyari bisyarah. Niatkan Allah. Mengurus jenazah itu pahalanya besar. Bisanya orang sekampung itu kemudian dia tidak mendapatkan dosa karena kita. Kalau sekampung nggak ada yang ngurus jenazah, sekampung dosa semua. Termasuk mensolatkan dan sebagainya. Cukuplah hari ini. Panjangan ini. Mana-mana. Terima kasih perhatiannya Pak.